Hari ini saya akan mengundang orang yang paling berpengaruh dalam pembuatan sistem tank modern saya. Apa sih namanya kalau di bahasa yang benar itu? Valve. Valve. Itu soalnya di dalam sini ada bentuknya yang bal. Ada kayak bola gitu ya? Di dalam sini. Oh, bisa membuka gitu. Berarti kita udah nggak perlu buka keran lagi, tutup. Nggak perlu. Tapi dia otomatis ketika air berkurang dia ngisi. Iya. Wih, itu keren loh itu. Lanjut, setelah pembuangan, apalagi yang wajib? Yang wajib sih, kalau di sistem sih biasanya itu kita mainnya under gravel nih. Ya, under gravel. Under gravel. Semi itu dalam artian si under gravel ini nggak full. Nggak full satu akuarium. Ya. Nah, semi itu bisa kita main sekat bisa, ataupun kita main akuarium lagi dimasukin di akuarium di dalam kita. Ya. Itu juga bisa. Oke, mungkin kita bahas untuk under gravelnya sendiri ya. Ya. Sebenarnya under gravel itu apa sih artinya? Under gravel itu lebih ke sistem apa ya? Sistem filtrasi air sih. Fungsinya untuk filtrasi air. Untuk filtrasi air yang gunanya nanti buat menjernihkan air. Menjernihkan air, oke. Tapi yang saya tahu tuh under gravel kan under tuh bawah. Ya. Gravel tuh gravel namanya. What? Iya nggak sih? Bebatuan. Oh ya, gravel tuh bebatuan. Ya. Ada contekan itu di situ. Jadi under gravel tuh mungkin artinya bebatuan yang ada di bawah ya. Ya, nah, oke, ini itunya. Apa namanya? Ini semi under gravelnya. Ini apa ini namanya? Ini tataan buat semi under gravel. Oh, ini tatakannya. Iya. Jadi bisa dijelasin sedikit kenapa kok dia punya kaki, kenapa dia punya lubang, fungsinya? Ini ada kaki, fungsinya itu buat dia media kosong. Media kosong ini ketika nanti ada lubang, kita bisa ngecek kotoran yang ada di sini itu udah menumpuk atau belum nih. Kalau udah menumpuk, fungsinya kita bisa buka. Itu. Sama kalau kita ada ketinggian segini, mungkin daya hisapnya si keran ini menjadi lebih tinggi dibanding kita main yang under gravel yang biasa ada di pasaran itu kan yang hitam itu, yang pendeknya cuma sekitar 1 cm. 1 cm mungkin. Itu mungkin daya hisapnya di keran ini agak kurang lah dibanding yang setinggi ini. Oke, mungkin sebelum jauh dulu ngebahas under gravel, saya pengen tahu kenapa kok sistem semi under gravel ini bisa menjernihkan air. Bisa dijelaskan nggak flow-nya? Coba. Flow-nya itu di atas ini nanti ada si gravel itu atau bebatuan itu. Nah, bebatuan itu bisa nanti kita pakai pasir malang bisa, ataupun batu koral-koral itu bisa. Fungsinya gravel itu sebagai rumah bakteri. Rumah bakteri. Itu mirip-mirip dengan spong filter sebenarnya. Ya. Cuma ini mungkin kalau di gravel kan medianya lebih luas, sama mungkin lebih hidup. Kalau spong kan kadang kalau udah lama itu spongnya jadi rusak lah. Ya. Kalau gravel kan cenderung lebih awet dia. Tuh. Jadi ketika nanti ada air di atas sini, si pipa ini akan menarik air dari bawah sini ke atas, kebuang ke sana lah. Air yang di sekitar sini itu akan turun membawa kotoran-kotoran mungkin yang ada di akuarium itu. Kenapa kok sistem ini bisa membuat air mengalir, itu air kesedot? Itu gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu di sini nih. Nanti kita sambungin dengan aerator. Si aerator itu kan menghasilkan udara. Udara itu membawa air. Nah, udara ke atas ini dia membawa air. Membawa air untuk keluar. Ya, kan dari situ mungkin airnya yang di sini kan akan berkurang. Iya. Nah, dengan berkurang itu kan menyedot air yang di atasnya sini bersama kotoran. Kotorannya kan nanti bisa bersih sendiri di media atau bisa diurai oleh bakteri-bakteri yang ada di gravel ini. Nah, mungkin ini adalah channel yang paling jelas untuk ngebahas cara kerja dari semi under gravel, karena saya sendiri juga saya udah tahu sih sebenarnya. Cuma ya itu cara kerjanya gini, ketika ada udara naik, ternyata air di sini tuh kesedot ke bawah, sehingga kalau ada kotoran yang melayang-melayang, dia akan masuk kesedot ke sini ya.
terus kemudian kena bebatuan yang mungkin itu adalah rumah bakteri yang bisa mengurai kotoran. Iya benar. Terus bener nggak sih bahwa kotoran ikan atau kotoran itu merupakan makanan dari bakteri? Bener nggak sih? Benar. Benar. Cuma ini penguraian si kotoran ikan itu tergantung juga nanti jenis pakannya dan lain-lain sih. Itu kalau kotoran dari hewan mungkin si bakteri ngurainya lebih enak nih. Nanti yang agak ribet itu ketika ada pelet yang masuk di sini. Oh iya. Itu mungkin si bakteri ini ngurainya agak susah. Oh. Tapi sebenarnya bakteri itu lebih cepat berkembang biak mana bakteri yang nggak ada ikannya, jadi sebuah tank yang kosong nggak ada ikannya tapi dia semi undergraver jalan, atau yang ada ikannya? Kalau aku lebih ke ada ikannya. Nah, kenapa? Soalnya kan kotoran si ikan ini menjadi makanan utama bakteri ini. Nah, itu dia. Jadi mungkin kita maksudnya itu membuat sebuah ekosistem ya. Ya, jadi ketika ekosistem sudah terbentuk atau sudah ada bakteri pengurai, kalian nggak perlu terlalu takut kalau air itu rusak. Betul ya? Ya. Jadi air itu akan terus diregenerasi namanya ya. Jadi si bakteri pengurai itu membuat si air tetap bagus. Setelah kalian tahu flow-nya tuh, jadi air itu ternyata, oh jadi udara ini tuh maksudnya dia nyedot air, kotoran ke sini, ke bawah, nanti airnya dibuang ke sini. Terus pertanyaan saya nih, ini apa spatula bukan namanya? Bukan. Oh bukan? Bukan. Apa sih namanya? Ini namanya powder bebek. Oh, soalnya dulu kayaknya ada yang namanya sepatu under gravel atau spatula ya? Kalau sepatu under gravel itu yang mana? Di bagian bawah sini. Itu kan kalau di yang hitam itu si pipa ini nggak bisa langsung masuk. Nah, itu pakai yang sepatunya itu yang kayak gini ya? Iya. Si pipa. Ini namanya cocor bebek. Cocor bebek. Oh, cocor bebek. Fungsinya apa ini? Ini fungsinya lebih ke buat arus sih. Kan mungkin. Padahal setahu saya ikan gapi nggak suka arus loh. Ada yang suka juga. Oh, ada yang suka juga. Sebenarnya gini sih, mungkin gapi tidak suka arus yang besar. Ya, bener kan? Kalau gapi suka arus, coba dikasih yang apa namanya pompa itu, ya. Filter gantung lah, yang dia nyedot dan gini kalau nggak mabok, pusing dan mati. Ya. Ya kan? Nah, mungkin ini tidak terlalu kenceng. Iya, tidak. Coba ceritain fungsinya ini. Kalau arusnya ini ada di bawah air, di bawah permukaan air, itu fungsinya nanti jadi kita si ikan jadi bukaannya lebih gede. Kalau ini ada di bawah air. Iya. Kalau ini ada sejajar dengan air. Permukaan air permukaan air itu fungsinya membuat buat memanjangkan ekor. Oh, woi, ini ilmu yang mungkin jarang didengar atau jarang diekspos. Saya juga baru dengar. Jadi kalau kalian naruh ini itu ada di bawah air, itu fungsi untuk bukaan ekor. Iya. Tapi kalau dia tepat di atas, tepat sejajar dengan air, itu untuk memanjangin ekor. Iya. Kalau dia di luar air, ada fungsinya nggak? Kalau di gapi sih aku belum pernah nyoba, soalnya belum pernah pakai itu. Tapi tetap nyedot kan dia, tetap nyedot air ya. Terus pertanyaan saya gini, ini berfungsi sebagai meningkatkan kandungan oksigen nggak sih? Ini? Kalau ketika kita pakai aerator, otomatis si oksigen bakal meningkat. Pastilah. Pasti. Gimana sih cara kerja? Kenapa kok aerator itu bisa meningkatkan kadar oksigen di air tuh? Gimana logikanya? Si mesin itu kan nanti menyedot udara yang di luar. Udara yang di luar itu kan membawa oksigen nih. Nah, si udara itu nanti akan ditiup oleh mesin ini supaya masuk di air. Makanya dia disebut memperkaya oksigen. Oksigen yang ada di udara bebas itu kan free, gratis kita. Dimasukkan lewat si selang ini lalu ke batu aerator. Jadi walaupun dia ada di dalam ini, tetap meningkatkan kadar oksigen ya? Sama aja tuh. Oh. Mungkin ini tentang sistem under gravelnya. Terus saya mau bicara agak panjang juga nih tentang bebatuan. Ya. Karena gini, ini kendala yang baru aja saya alami. Ini kan sudah terpasang nih. Ya. Terus kemudian saya tuh pakai batu apung besar-besar. Karena nyari yang kecil nggak ketemu. Terus kemudian saya kasih kapas filter. Baru yang paling atas tuh pasir malang. Nah, kendalanya ternyata si pasir malang itu sampai di bawah sini. Jadi ini yang di bawah sini bukan kotoran ikan, tapi ada pasir malang sedikit lah. Ya. Sedikit yang dia dari pinggir-pinggir. Pertama, pasir malang itu kalau di sistem modern ini bisa menyumbat nggak nantinya? Kalau kita sedot masuk ke dalam saluran pembuangan?
Kalau aku enggak sih, soalnya yang dipakai di sini kan ukurannya juga udah lumayan besar. Besar ya. Jadi andai kata dia masuk aman ya. Andai kata masuk kan selanya di sini kan mungkin kan juga sempit. Iya. Si pasir malang pun yang ikut di sini kan Halus. mestinya kan halus. Iya. Bukan yang kasar kan. Kalau buat sih enggak sih harus. Enggak ya. Oke, jadi itu sedikit bukan keluh kesah ya, tapi saya bingung nih. Duh, kok malah pasir malangnya sampai di bawah, bukan kotoran ikan. Tapi ternyata kalau itu terbuang pun nggak masalah. Jadi si lubang ini cukup besar dan pasir malangnya itu cukup halus. Terus berikutnya tentang bebatuannya. Kita bicara tentang bakteri sekarang. Ini sih pemikiran saya aja. Pemikiran saya dari satu ya, batu apung itu adalah rumah bakteri yang cukup baik karena dia punya rongga. Dan malah saya lebih suka batu apung daripada bioring. Karena menurut saya bioring itu buatan. Memang sih ada rongga-rongga juga, tapi kalau batu apung ini alami. Jadi sama seperti karang jahe atau mungkin bebatuan alam. Nah, kalau saya lebih setuju tentang yang natural, jadi alami. Jadi saya taruh batu apung di bawah itu udah bener belum? Kalau udah bener apa enggak itu balik ke kitanya aja sih. Kalau aku pribadi lebih senang bebatuan atau gravel ini terdiri dari satu media aja. Oh iya, kenapa tuh? Kenapa begitu? Soalnya biar bakteri yang hidup di sini itu cuma satu jenis aja. Oh. Soalnya ketika bakteri itu lebih dari satu jenis, ada saatnya si bakteri itu saling berantem nih. Oh, baru tahu. Saling kuat-kuatan lah istilahnya. Itu walaupun sama-sama bakteri pengurai, bakteri baik. Sama aja. Itu nanti mungkin efeknya di ikan, si ikan tiba-tiba sakit atau tiba-tiba jadi kerempeng sendiri tuh. Iya, tahu-tahu yang kurus. Itu sih. Makanya aku untuk saat ini dulu udah nyoba begitu, terus aku temuin masalahnya di situ malah di jenis batu ya. Ya jenis bebatuan. Kalau mau pakai A ya A semua aja, kalau B semua aja. Oke, itu jadi ilmu dari Bro Loren. Kalau bisa itu pakai satu jenis batu karena untuk menghindari banyaknya jenis bakteri yang tumbuh ya. Iya. Karena ada kalanya mereka berantem. Sama seperti gapi kan ya, kalau gapi beda jenis. Iya. Kan ada kalanya ngejar yang mungkin ekor pendek ngejar ekor panjang tuh karena menarik kan. Dia kira apa ya Bi, kalau kayak orang itu narik roknya orang gitu kan. Roknya bagus sih, tarik, sobek. Jangan bergurau. Oke, sekarang kita masuk ke jenis batu nih. Iya. Yang pertama satu jenis batu, terus yang kedua saya pengen tahu jenis batu yang menurut Bro Loren ini terbaik tuh apa? Kalau aku sih batu kali itu sih. Batu kali itu yang hitam. Yang hitam. Kita batu taman. Batu taman. Oh, itu orang taman sih biasanya nyebutnya batu sumbang atau batu apa ya? Atau Flores lah atau apa itu. Kenapa itu terbaik? Itu terbaik karena mungkin si batunya ini permukaannya nggak begitu kasar, nggak begitu halus sih kalau aku bilang. Kalau di situ kan mungkin ketika ada kotoran yang nempel di situ kita semprot dengan air bisa langsung ngebuang. Kalau pasir malang kan si kotoran ini masih ada yang nempel biasanya. Kayaknya kekunci di situ ya. Ya. Nah, ini saya dapat poinnya nih. Ternyata memang sih dari awal saya bikin semi under gravel tuh pengennya kita view dari depan itu ngelihat ada bebatuan. Iya. Cuma salahnya saya kemarin sekatnya itu pakai kaca hitam. Jadi nggak kelihatan batunya. Terus ya udahlah, karena nggak kelihatan saya jadi masukin kapas. Nah, kalau tujuan saya masukin kapas itu sebenarnya untuk penjernihan air, dia untuk menyaring kotoran kasar yang tujuannya nanti ketika kita mau kuras itu saya buang. Jadi kapas itu entah satu dibuang atau dua dicuci. Iya. Terus kemudian si batu kita cuci juga, baru kita kembalikan, kita setting ulang. Lompat sedikit nih ya. Pertanyaan saya, kalau di sistem modern ini kemudian ada satu tank yang terkena wabah penyakit, bagaimana sih langkah-langkah untuk membersihkan under gravelnya? Ini kan ribet nih, ada bebatuan di sini, supaya bisa steril lagi. Kalau bisa steril sih bisa direndam dulu, mungkin direndam pakai air panas juga bisa. Direndam dalam artian airnya kan udah habis dulu. Iya, udah kita kosongin. Terus dari atas kita tuang air panas kan bisa. Di batu-batu itu bisa. Itu lem silikonnya nggak kebuka itu kalau air panas? Setauku sih enggak sih. Enggak ya. Soalnya saya belum mikir sampai sana sih. Mendidih banget sih. Iya, yang penting panas ya. Yang penting anget-anget lah. Itu disiram semua batunya. Disiram batunya. Dengan begitu sudah cukup mematikan bakterinya?
Mungkin logikaku udah cukup sih. Sudah cukup ya? Atau mungkin kalau belum percaya bisa direndam pakai bahan-bahan kimia atau apalah. Apa itu biasa yang dipakai? Bahan kimia apa? Mungkin kalau aku sendiri sih obat yang warna ungu itu. Obat Apa nih ungu ya? obat kulit itu. Oh, PK. PK. Ya, Itu PK. ya. Saya dulu pernah pakai PK untuk menyeterilkan cacing dan ternyata cacingnya mati. Jadi mungkin PK-nya terlalu Terlalu keras ya. Padahal kan dia serbuk ya bentuknya ya. serbuk. Jadi ungu banget tuh cacingnya. Saya tinggal berapa, kalau nggak salah 15 menit doang sih mati, bener-bener mati. Untung nggak habis itu saya kasih makan ikan, mungkin ikannya juga mati juga. Dia kan PK-nya terlalu Iya, pekat. gitu. Direndam PK itu juga bisa. Kalau seandainya kita hanya pengen sekedar kuras nih, kita udah pakai setahun lah misal, Iya. kita pengen kuras gimana langkahnya? Langkahnya kita tinggal buka Kerannya, si keran ini aja. heeh. Habis itu kita semprot air di atasnya. Oh, disemprot. Ya, disemprot dengan selang lah. Ah. Air di atasnya udah cukup sih sebenarnya kalau ikan nggak sakit. Iya. Kalau ikan yang sakit mungkin penanganannya direndam PK dulu atau Itu keunggulannya pakai satu macam batu ya. Jadi kita tinggal Iya. bilasin gitu aja ya. Oke, lanjut soal karang jahe. Kan saya suka lihat video-video. Jadi walaupun saya ini YouTuber yang terkenal di Indonesia dengan pertumbuhan subscriber tercepat, dengan potensi paling besar untuk menjadi nomor 1 di Indonesia, Sombong amat. saya tetap melihat video-video kalian yang mungkin baru memulai atau mungkin view-nya itu masih di bawah 100, 200. Itu saya tonton loh, karena saya suka belajar dari hal-hal yang orang tuh nggak nganggep. Jadi salahnya kalian ya, kalau kalian hanya ingin belajar dari orang-orang terbaik, kalian hanya menyatakan bahwa orang sukses itu paling bener, kalian salah bro. Saya banyak belajar tuh dari kesalahan orang, saya banyak belajar dari orang-orang pemula. Saya banyak, kenapa kok dagangan saya laris kepada para pemula? Karena saya melihat dari sudut pandang para pemula. Jadi ini masukan buat kalian, jangan pernah remehkan sesuatu yang kecil, jangan remehkan sesuatu yang salah. Karena dari apapun kita bisa belajar. Jadi video kalian tuh suka saya tonton dan saya suka lihat tuh, ada yang pakai karang jahe, campur pasir malang, bahkan yang lucunya zeolit. Soalnya yang saya pelajarin ya, zeolit itu menyerap bahan kimia fungsinya. Jadi sama seperti karbon aktif. Itu yang saya tahu secara teoritis lah. ya. Dan ketika zeolit ketemu dengan pasir malang, menurut saya itu saling mematikan. Karena gini, yang namanya zeolit itu menyerap kimia. Kalau saya pernah belajar tentang filter tuh ada 3 macam filter ya. Biologis, kimia, sama satunya tuh yang mekanik tuh apa namanya, yang busa itu. Pokoknya ada 3 penamaan. Nah, satu yang busa tuh tujuannya supaya menyaring kotoran yang kelihatan mata. Biologis itu untuk membuat bakteri yang nantinya mengurai. Nah, kimia itu untuk membunuh atau menyerap zat-zat berbahaya. Jadi menurut saya sih kalau zeolit ketemu dengan pasir malang itu saling mematikan, karena bakteri yang tumbuh itu akan diserap. Dan setahu saya zeolit atau karbon aktif atau arang itu punya umur ya, ketika dia sudah nyedot cukup lama kemampuannya berkurang. Nah, dari Bro Loren sendiri bagaimana menyikapi orang yang pakai karang jahe dengan pasir malang dulu deh? Kira-kira fungsinya apa itu? Kalau aku pribadi sih nanggep yang pakai karang jahe mungkin untuk naikin pH air sih. Karang jahe untuk menaikkan pH. Naikkan pH. Tapi untuk fungsi pribadi aku sih belum pernah pakai Ya. sampai saat ini. Jadi cuma istilah mempelajari aja gitu ya. kalau Apakah si Gapi lebih suka pH tinggi? untuk saat itu juga belum ngerti, soalnya ketika saya melihara juga nggak ngukur setiap hari pH. Iya. Nah itu kalau yang kalian pengen tahu tuh ya, sebenarnya saya nggak sebut senior deh, para orang-orang yang sudah lama di dunia Gapi itu nggak pernah loh ngukur-ngukur, bahkan suhu pun saya udah nggak pernah ngukur. Nah dulu tuh pada awalnya saya suka suka ngitung itu semua, tapi setelah saya paham, mata sih tetap nggak bisa tuh ngukur ini suhu berapa, pH berapa, tapi kita tahu ini air yang bagus ya. Jadi walaupun mungkin kita nggak ngerti sebenar-benarnya, tapi basicnya kalau kita sudah cukup lama, kita nggak perlu ngukur itu semua. Dan piara Gapi itu simpel kok kalau kita sudah paham ya. Terus kemudian fungsi si karang jahe itu tadi untuk menaikkan pH saya juga nggak tahu. Soalnya yang saya tahu dari praktek ya, Gapi yang dulu awalnya saya piara pakai air RO itu lebih buruk daripada air yang sudah saya pakai cukup tua. Jadi air itu sudah maturisasi kalau nggak salah, dia sudah tua lah ya. Air itu dengan air RO tuh yang bisa kita minum, itu Gapi lebih sehat di air yang tua loh.
Jadi makanya saya bukannya menyalahkan juga, tapi ini berdasarkan praktek yang saya lakukan. Nggak perlu kok pakai RO mahal, itu untuk diminum, ya. Dan setahu saya ikan itu tidak butuh air yang mineralnya tinggi. Mineral itu kan yang dibutuhkan tubuh kita. Ya. Dan menurut saya juga pH yang mereka suka itu antara 6,5 sampai 7,5 ya. Jadi kalau di atas itu juga mereka nggak nyaman sebenarnya. Karena bayangin aja kalau air comberan kita, gapi itu bukan dari comberan sih ya. Gapi itu udah nggak ada sih ya di alam ya. Mungkin masih ada sih. Oh, masih ada? Liar-liar. Yang gapi loh, bukan yang angler loh. Masih ada. Oh, masih ada ya? Nah, mungkin kalau gapi itu kalian ambil dari selokan tuh, dari habitat asli lah. Kalian masukin air aqua. Mabok saya rasa juga. Mati. Jadi itu istilahnya kayak gimana ya analoginya, kalau kalian tuh hidup biasa di desa, terus kemudian kalian masuk ke sebuah kantor yang ruangannya AC semua, juga pilek pasti itu anak. Jadi kalian angkat tuh anak jalanan, kalian masukin ke ruangan AC juga kelepek-kelepek pilek. Sama halnya juga mungkin orang yang terbiasa hidup bersih, masukin ke pinggir jalan, pasti sakit juga. Nah, jadi kuncinya adalah dalam mempelajari gapi itu, amati saja ikan kalian. Jangan berpikir ribet-ribet kalian harus beli TDS meter atau harus beli meter. apa? pH meter. Jadi buat ngecek-ngecek itu semua saya rasa nggak perlu. Jadi yang penting kalian perhatikan si ikan, kalian perhatikan airnya. Kalau kalian masukkan ini jadinya apa, itu aja. Ya, jadi yang penting dari praktek itu kita nggak perlu tahu secara detail tuh angka-angkanya. Selama hasilnya baik, itu berarti benar. Ya. Simpelnya gitu ya. Ya. Nah, setelah kita mendengar tentang sistem modern, terus kemudian tentang under gravel, saya mau tanya sedikit nih. Sebenarnya ini kan ada produk yang mungkin bagi saya sih nggak asing, tapi mungkin sebagian orang tuh baru lihat ini apa sih. Jadi Bro Loren ini kan pembuat benda-benda yang berbahan dasar akrilik ya. Ya. Bisa apa aja sih? Itu sebenarnya bisa akuarium selfie yang soliter, itu bisa. Akuarium selfie soliter. Itu ukurannya bisa custom juga sih. Kenapa kita pakai akrilik kok nggak bukan kaca? Akrilik biasa kalau kita video atau kita foto tuh hasilnya lebih jernih, Lebih jernih. sama mungkin lebih ringan sih. Oh, lebih ringan. Lebih ringan juga. Terus kemudian apa tuh, tank selfie, terus Soliter selfie, nanti ada soliter gantung nih. soliter gantung ini. Ya. Nah, coba bisa dijelasin nggak ini tuh masangnya di mana, kan mungkin mereka nggak tahu. Soliter gantung ini nanti masangnya di sini, dipasang di depan akuarium itu. Jadi gini. Nah, ini contohnya. Oke. Ini. Depannya sini ya berarti ya? Depannya sini. Iya, ding. Ini itu. Iya. Sini. Nah, terus kalian bisa video tuh. Bisa video. Mungkin kalau di yang gantung ini si ikan jadi nggak stres sih. Kalau yang di soliter kan mungkin kita harus ngambil Pindahin dulu. ya? Mungkin kan yang warna-warna ikan tertentu itu kalau kita pindah langsung warnanya berkurang dulu nih. Jadi warnanya berkurang tuh kenapa? Ketinggalan di tank aslinya atau gimana? Lebih ke si ikan stres. Stres. Nah, jadi kalau orang stres kan pucat tuh. Iya. Nah, sama ikan juga pucat. Di ini meminimalisir resiko itu. Nah, kalau di aku sendiri nanti bisa ditambah logo ataupun apalah, bisa ditulis nama, nomor WA. Jadi ketika kita share video di Facebook kan akhir-akhir ini kalau nulis nomor dihapus langsung sama Facebooknya. Itu bisa kita akalin sedikit dengan menulis nomor WA-nya di akuarium selfie. Terus ini bisa dibuka gini? Ini ada backgroundnya. Di si background ini kalau di aku sendiri nanti bisa diganti-ganti warnanya. Ada biru, berapa? 12 warna? Yang di rumah sih stoknya baru 5. Oh, bener banyak ternyata. Saya pikir kalau nggak hitam birunya itu doang. Ternyata banyak loh. Mopping juga bisa. Terus nanti habis ini ada breeding box. Itu breeding yang untuk box itu buat karantina betina yang hamil. Oh. Jadi betina itu anaknya bisa lari dari wadahnya ini. Jadi dia setelah beranak anaknya bisa keluar gitu ya. Itu sebenarnya prinsipnya sama kayak ini, cuma dia ukurannya lebih besar aja sih. Boleh tuh breeding box, bagus. Harga nih, berapa sih itu tank selfie-nya? Ini yang selfie gantung. Ini selfie gantung, polosnya 40.000. Polos 40.000. Custom nanti ada biaya-biaya sendiri. Custom tuh nambah logo itu ya? Iya, 60.000. Terus nambah background ini. Ada biaya sendiri. Terus kalau tank selfie yang mungkin ukuran standar deh, itu berapa kali berapa? Kalau yang di aku ukuran standar itu kalau satu pasang sih biasanya 8,5 kali 4, tingginya 11. Itu harga berapa? Itu harga 40.000. 40.000 juga.
Itu polos atau sudah Polos. Polos ya. Bisa berapa sih penambahan logo? Itu nambah logo bisa 15.000. 15.000, murah kok. Jadi cuma 55.000, kalian nggak repot dan saya jamin sih itu produknya bagus karena kan sudah lama ya. Bikinnya sudah lama. Jadi daripada kalian bikin sendiri, entah itu pesan akrilik di toko bangunan ya yang jual akrilik, terus ukurannya salah, lem akrilik juga ada khusus kan ya, saya bukan pakai silikon loh ya, beda kan? Beda. Ya beda. Jadi lem akrilik tuh ada sendiri. Ya udahlah 55.000 kalian udah langsung dapat, bisa buat jualan. Ikan kalian laku sepasang balik modal. Betul ya? Iya. Murah kok. Apalagi produknya? Habis itu nanti mungkin bisa merchandise sih. Mungkin Apa aja tuh merchandise? bisa gantungan kunci ataupun piala kontes atau piala apalah. Oh, piala yang Bisa. berbahan akrilik lah ya. Ya. Sudah ada yang pesen piala Piala sih kemarin dapat dari Padang. Padang. Tandur Padang. Nah, jadi tuh piala di Padang ternyata Bro Loren yang bikin. Oh, sebagian. Sebagian lah. Jadi kalau kalian pernah dapat gantungan kunci Pandora, bener ya? Ya. Nah, itu saya tiba-tiba dapat paket dari Tuyul tulisannya. Saya bingung kan ini yang ngirim Tuyul beneran atau karena saya nggak pernah pesen. Terus saya kontak ke Pandora. Iya serius, kaget loh. Saya kontak ke si itu Pandoranya, ternyata dia bilang itu dia yang kirimin ordernya dari Ya. Loren ya. Ya. Ternyata langsung dikirim ke rumah saya. Bingung sih ada Tuyul ngirim gantungan kunci. Ya, sampai sudah hampir di penghujung obrolan saya dengan Bro Loren yang jauh-jauh dari Solo. Untuk teman-teman semua, jadi yang kalian sudah cukup tertarik, cukup gelisah, karena saya tuh kalau udah nggak sabar tuh saya gelisah, sakit perut, mules. Karena saya udah nggak sabar, saya pengen bikin. Nah, pertanyaan terbesar kalian kan pasti berapa sih budget yang harus kalian sediakan? Ya, kita bicara ini secara global. Ya. Mulai dari rak, tank, dan sistem. Untuk ambil aja kasaran dari rak sistem saya. Itu berapa total? Untuk yang dipakai Mas Ray sendiri sih mungkin sekitar 10 jutaan. 10 jutaan ya. Nanti gerak-geraknya kan kalau saya pakai stainless tuh, mungkin kalau kalian pakai besi atau mungkin pakai kayu Bolo. atau mungkin pakai apa sih yang lebih plastik? Pokoknya kalau bahannya itu kalian kurangin ya bisa lebih murah. Jadi tergantung dari kalian sendiri dan itu pun yang saya install ada sistem pembuangan air, sistem tetes, aerator ya. Kemarin saya minta tolong bikinin aerator tuh juga penting. Oh ya, saya bahas sedikit ini dia poin pentingnya. Jadi aerator itu kenapa kok saya rubah yang awalnya dari selang kayak gini nih. Ya. Saya kasih pralon. Saya pakai mesin merek Amara ACO 003. Nah, nanti kalian searching tuh di Tokopedia harga berapa, itu bisa untuk menghidupi satu rak sistem modern saya. Terus kemudian ada rak sebelahnya dua tuh kecil-kecil, ada 25 tank dan ada lagi 20 tank yang medium. Itu semua bisa hidup hanya dengan satu mesin karena saya merubah menggunakan pralon. Jadi kalau kalian menggunakan pralon tuh asalkan nggak bocor ya. Jadi nggak ada udara keluar, itu udara lebih ngelos. Jadi yang mungkin kalian bisa menghidupi 50 tank dengan selang, itu bisa menjadi 2 kali lipat mungkin. Saya nggak tahu nih maksimalnya nanti bisa hidup berapa tank total ya. Itu saja. Mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Dari Bro Loren mungkin ada kata-kata penutup. Jadikanlah hobimu untuk bersenang-senang, jangan merasa terbebani oleh hobimu. Cukup? Cukup. Maju terus Indonesia.